Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat iradah, hinayah dan hidayah Allah, berjumpa lagi di Aspas Channel. Aspas doakan semoga pemirsa beserta keluarga sehat walafiat, istiqomah melaksanakan ibadah dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun tema hari ini adalah keinginan yang diilhamkan. Dalam bergaul kita harus sering melihat ke bawah sehingga rasa syukur akan tumbuh. Kalau kita melihat ke atas, syukur bisa berkurang. Padahal Allah berfirman, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu. Tetapi jika kamu kufur, maka azabku pasti sangat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Misalkan ada yang berkata, wah si itu sukses, punya mobil. Memangnya punya mobil bahagia? Kalau dia memaksakan diri punya mobil, selama menyetir matanya akan sering melihat meteran bensin. Bisa jadi bangun tidur pun bensin yang pertama diingat. Saya tidak berniat menyinggung perasaan atau menyinggung siapapun, tapi bagi yang begitu berarti belum cocok. Lebih baik turunkan cc-nya dari 1500 cc, kurangi saja angka nolnya 1 jadi 150 cc. Untuk apa memaksakan diri? Orang yang punya mobil belum tentu bahagia. Lagi pula apa urusan kita dengan mobil orang? Begitu pula kalau sekarang kita cocoknya tinggal di kontrakan, kita jangan mondar-mandir ke pameran rumah. Untuk apa? Atau teman seangkatan membeli motor baru, malah kita yang panas. Oleh sebab itu, dalam bergaul dengan duniawi jangan melihat ke atas. Kalau melihat yang di atas, kita jadi sangat mudah tertarik dan menginginkannya. Kalau sudah begitu, kita jadi susah bersyukur dan yang datang bukan nikmat tetapi azab. Jadi marilah kita melihat ke bawah. Saat di sekolah atau di kampus, kita jangan suka mencari-cari orang yang tampak keren. Kalau kita bergabung dengan orang-orang paling cakep, efeknya kita jadi paling jelek. Semuanya jadi dipaksakan. Bisa stres sendiri kalau kita iri dengan kekayaan atau kelebihan orang. Tidak usah silau. Jika ada orang di sekitar kita membeli sesuatu yang membuat dia tampak keren, gagah, atau karena dia memang kaya, kita tenang saja. Kita tidak usah panas. Tidak ada urusan kita dengan pembagian Allah kepada kekayaan orang. Urusan kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Itu yang membuka pintu nikmat. Kalau ingin melihat ke atas sesekali boleh. Tapi hal itu cukup kita lakukan sekedar untuk pengetahuan saja. Atau kalau mau, lihat dan bandingkanlah diri kita dengan orang yang lebih banyak ilmunya. Kalau kita membandingkan ilmu ke bawah, kita akan merasa paling soleh. Orang yang sholatnya cuma 3 kali sehari bergaul dengan yang hanya sholat seminggu sekali, Jumat doang, dia bisa dipanggil ustadz. Jadi untuk menjadi orang yang hidupnya cukup, kita tidak perlu melihat atau membandingkan dengan yang di atas. Tidak perlu. Lebih baik kita mengukur kepada saudara kita yang lebih prihatin. Orang yang rumah atau kontrakannya diapit gang sempit dan sungai, atau juga dengan yang tubuhnya tidak sempurna, amat baik kalau sekali-kali kita luangkan waktu berkunjung ke panti asuhan, penjara atau ICU, supaya kita hidup dengan penuh rasa syukur terhadap nikmat yang telah diberikan Allah. Syukur mendatangkan nikmat. Apa yang kita ingin miliki, kalau tidak hati-hati standarnya lebih kepada nafsu. Nah, apakah nikmat bisa datang karena ingin atau karena syukur? Sebetulnya tidak perlu banyak keinginan, tetapi perbanyaklah bersyukur. Kalau hidup kita penuh syukur, Allah yang akan mengilhamkan keinginan. Inilah yang paling enak. Apabila Allah mengilhamkan apa yang akan Dia berikan kepada kita, itu menjadi yang paling manis karena pasti kejadian. Sebaliknya, akan jadi apes kalau kita menginginkan sesuatu yang tidak ada takdirnya. Mau ratusan tahun saudara jungkir balik dan gulang-guling, pasti tetap tidak akan bertemu. Dan salah satu siksaan di dunia ini adalah menginginkan sesuatu yang tidak ada takdirnya. Pemirsa,
Kita jangan sampai mendekati azab. Perbanyaklah melihat ke bawah agar lebih sering bersyukur. Semakin kita perbanyak syukur dalam hidup ini, Allah akan mengilhamkan apa yang akan diberikan atau ditakdirkannya kepada kita. Semoga hari-hari kita ke depan di dunia yang sementara ini selalu diberinya langkah yang paling manis. Fokuslah untuk menerima garis hidup kita masing-masing. Penuh hati dengan rasa syukur, lalu sempurnakan ikhtiar untuk mendapatkan garis hidup yang terbaik. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tema hari ini, yaitu keinginan yang diilhamkan. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Semoga menjadi amal jariah untuk bekal di akhirat kelak. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.